Master jadi jawatan. Sensitif gel, bersihkan kotoran setelah. Halo, Assalamualaikum. Halo, Mas Farid. Apa kabar? Mas Suprisno. Masya Allah. Halo, Mas Farid. Sehat? Oke ya. Alhamdulillah. Ini Masya Allah masih banyak yang baru bergabung. Oke, teman-teman. Kita absen dulu ya. Biar nanti untuk referensi kita, sudut pandang kita. Yuk, komen dulu. Ya, nama dan jenis usahanya apa gitu. Apakah fashion, skincare, kosmetik, properti atau apa, yuk di kolom komen agar nanti Pak Andika bisa baca-baca dan bisa nyesuaiin dengan angle penyampaian materi kita nanti. Terus kayak gini komentar. Teman-teman yuk nulis di kolom komen usahanya apa aja. Oke, dari Mbak Rina, reseller fashion gamis, oke. Terus dari Mbak Asta, snack dan skincare. Mbak Hesti, pertanian, Masya Allah nih Mas. Piano ya, kayak nama artis ya, Piano ya. Properti. Kemudian skincare, oke, skincare. Tadi udah beberapa ya. Terus properti juga Mas Farid, jasa website dan SEO. Masya Allah. Oke. Mbak Ana, fashion muslim. Oke, fashion, skincare, ada beberapa ya. Tambahan jasa SEO, properti. Ayo, yang lain apa? Yang lain yuk. Komen dulu yuk. Biar apa? Nanti bisa kita pelajari bareng. Itu. Selamat datang juga untuk teman-teman ya yang baru bergabung ya. Insya Allah kita tunggu mungkin 5 menitan lagi lah. Insya Allah kita mulai. Oke, dari Mas Topik. Jogja Herbal, celana sarung, Masya Allah fashion ya, dan herbal. Ini dari Mas Sutrisno, komputer, madu dan bibit. Wah, Masya Allah banyak banget ya. Komputer, IT, madu, herbal, bibit, tanaman, properti. Beda industri kategori. Beda market kategori gitu. Masya Allah. Oke, Mas Sutrisno ini kelihatannya emers ini mungkin ya. Produknya banyak, core-nya marketing mungkin kali ya. Mbak Jauhara, rok celana muslimah. Oke, siap. Oke, brand Natali, butik fashion ya, atau fashion ya. Oke, siap. Ya teman-teman ya, sebelum kita mulai, saya sedikit memperkenalkan, insya Allah untuk pembicara kita hari ini ya, insya Allah yang berkenan hadir, beliau adalah Pak Andika Dwijatmiko ya. Jadi Pak Andika ini salah satu branding konsultan yang cukup dikenal ya di Jogja ya. Hampir brand besar di Jogja pakai jasa dari Pak Andika, yaitu dari Syafaat Markom. Termasuk juga Pak Andika ini pernah ikut workshop saat itu namanya Instagram for Fashion. Gitu, jadi ikut workshop saya. Dan ya setelah itu saya gantian. Saya gantian ikut workshopnya Pak Andika. Itu yang ini ya. Apa ini? Unbranding. Jadi saya bawa materinya
dari Cakak Keren. Saya ikut workshopnya Pak Andika. Dan Pak Andika ini orangnya sangat dalam kalau membedah tentang positioning. Gitu, karena kalau workshop 2 hari itu positioning aja baru habis gitu, belum strategi yang lain. Nah, dari situ kita coba kolaborasi, terakhir kita membuat workshop yang namanya Instagram for Fashion. Jadi Pak Andika bahas brandingnya, saya bahas untuk strategi marketingnya. Gitu. Dan kemarin juga ada beberapa brand besar fashion yang ikut. Salah satunya itu dari Wearmora, dari Mas Yoyo Rubiantono. Dan habis itu alhamdulillah pertumbuhan Wearmora bahkan lebih cepat daripada pertumbuhan brand saya gitu. Gitu. Nah, terus dari situlah saya mulai tertarik untuk belajar lebih dalam tentang branding, termasuk akhirnya untuk Anissa Himar ini dibantu didampingi oleh Syafaat Markom untuk membuat brand strategi untuk mengeksekusi beberapa strategi yang sangat keren lah, sampai ketemu sebuah tagline Your Hijab Your Story, itu pun satu apa ya, satu roadmap yang menurut saya sangat keren gitu. Dan apa, tagline Your Hijab Your Story itu kayak dalam banget gitu loh. Jadi setiap muslimah itu mempunyai cerita masing-masing. Dan itulah nanti yang akan menjadi strategi YouTube kami gitu. Kalau itu di YouTube. Gitu. Selain juga kalau di Instagram kita baru mau membangun. Nah, besok bentar lagi saya baru mau buat studio. Itu kita bercerita lebih banyak ke hijrah gitu. Jadi kita memang bangun story, bukan hanya membangun jualan aja tiap hari gitu. Jadi kita juga membangun story. Karena story itu ini ya, lebih lama untuk diingat gitu. Lebih lama untuk diingat, dan dalam membangun story itu pun juga nggak asal-asalan teman-teman. Jadi harus step by step. Yang pertama perkenalan dulu. Ya kan, kita siapa, business owner apa gitu, kita kenalan gitu. Kayak teman-teman kalau tahu brand story-nya Brodo itu kan dia kenalan di fase awal. Nah, kemudian terus itu apa itu. Nah, itu jadi ada step by step-nya. Dan itu step by step itu bisa di breakdown dalam waktu 1 tahun. Selain itu juga bisa kita membuat story sesuai dengan momentum-momentum yang terjadi selama tahun itu gitu. Jadi Instagram pun butuh planning jangka panjang gitu loh, tidak hanya sekedar jualan produk habis beli apa, habis buat lagi, tapi enggak, itu harus dibuat planning agar nyambung dengan story kita, agar nyambung dengan tren-tren yang ada sesuai dengan momentum yang terjadi. Nah gitu. Jadi menurut saya kalau teman-teman sekarang udah nyemplung di Instagram marketing, insya Allah penting banget teman-teman yang namanya belajar tentang branding gitu. Jadi tidak hanya jualan tapi membangun intangible aset jangka panjang. Gitu ya. Itu sedikit prolog ya, semoga apa ya? Ya, sedikit pengantar tadi bisa ada gambaran teman-teman, karena memang dan Andika ini sering banget berkomunikasi, terlebih ketika kita didampingi oleh tim Syafaat. Gitu ya. Dan bagi teman-teman mungkin kalau saat ini punya brand, nanti monggo kalau pengen didampingi Syafaat juga bisa langsung menghubungi Pak Andika ini. Itu dan alhamdulillah sudah 50 ya, insya Allah masih naik, alhamdulillah. Responnya cukup luar biasa ya, semoga menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Dan alhamdulillah kita sudah kedatangan tamu kita dan Pak Andika sudah siap. Assalamualaikum Pak Andika. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Ra. Alhamdulillah. Masih lama ya. Sering olahraga. Lama nggak ketemu ya kita ya? Gimana? Lama nggak ketemu ya kita? Iya. Udah berapa bulan ya? 5 mungkin ya, 4-5 bulan. Terakhir ketemu di Syafaat itu ya? Ya, di bulan Syafaat. Insya Allah.
Oke. Apa marketing? Banyak ini ya Pak Andika. Baru sibuk apa? Baru ada proyek apa Pak Andika sekarang? Masih melayani klien-kliennya Syafaat. Masya Allah. Ya, alhamdulillah masih jalan. Ini mau ngadain ini ya workshopnya Mas Yoyo ya, Yoyo offline. Ya, betul. Besok tanggal 24, 25 Bulan Rabu Kamis. Besok itu minggu depan. Ini teman-teman kalau brandnya kuliner, besok ada workshopnya Mas Yoyo SS ya. Ya. Nah, ini keren banget. Ini cara keren ya berarti ya, kolaborasi sama cara keren ya Pak. Sekarang kolaborasinya sama Asar. Asar Event Organizer. itu juga ini masih satu manajemennya Pak Andika atau? Oh itu miliknya salah satu teman kita. Juga kolaborasi juga dengan Bisaroh, dengan cara keren. Masya Allah. Dan banyak teman-teman di Gmail Coach kalau mau kolaborasi juga bisa. Oh, insya Allah nanti saya siap Memang gambarnya nggak ada ya? support Memang nggak ada gambarnya ya? marketingnya nanti. Ya. Ini beberapa suara masuk. Siap, nanti saya bantu untuk unmute Pak. Saya bantu untuk mute. Oke Pak Andika, alhamdulillah ini sudah mungkin masih bertambah nanti, tapi ini sudah mungkin 70% sudah bergabung. Dan monggo Pak Andika, bismillah, waktu dan tempat saya persilahkan untuk Pak Andika. Baik, terima kasih Mas Latif Setiawan, guru milenial saya yang sangat aktif ya di sosial media. Saya kalau ketemu sama Mas Latif di sosmed itu saya malu karena Mas Latif ini tidak pernah diam. Tidak pernah diam, selalu menulis, selalu aktif membantu kawan-kawan. Dan ketika Mas Latif meminta saya untuk sharing, saya tidak banyak babi bu. Saya langsung mengiyakan karena saya ingin juga seperti Mas Latif yang bisa kasih manfaat buat teman-teman. Saya mau izin Mas Latif untuk share screen. Siap. Apakah sudah tampil ya? Baru ya udah. Sampun Pak Andi ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Teman-teman yang berbahagia, saya tidak akan banyak menyampaikan slide ya. Karena saya ingin malam hari ini kita lebih santai dengan diskusi-diskusi yang nanti akan dipandu oleh Mas Latif. Ya, saya memulai dari satu judul membangun brand di Instagram, ini amanah dari Mas Latif untuk saya sampaikan. Dan saya sebelum menyampaikan ini prinsip, karena saya pernah ikut workshopnya Mas Latif beberapa hal, saya banyak belajar untuk membangun brand di Instagram ini justru dari Mas Latif. Dan dari beberapa yang kami punya di Syafaat, akhirnya kita melakukan satu tahapan bahwa Instagram salah satu dari apa yang kita treatment buat klien-klien kita. Selain nomor satu itu masih memang di YouTube ya. Terus kedua WhatsApp, yang nomor 3 itu baru Instagram. Ini hasil data terakhir nanti saya akan buka. Masih ada suara? Bentar Pak, saya amankan. Instagram itu Belum ketahuan nih.
Oke, Pak Andika udah saya mute all. Oke. Tes suara saya masuk? Masuk. Oke. Sudah saya unmute. Nah, udah Pak Andika. Ya. Oke, saya lanjut. Bismillah. Saya memulai dari satu kata yaitu why. Ya. Mengapa Instagram ini masih menjadi favorit ya? Dan salah satu apps yang jadi treatment Safahat untuk ke klien-kliennya Safahat itu juga salah satunya masih Instagram. Mungkin dari semua klien itu 90% bertumbuh di bagaimana kita bisa mengolah konsumen loyal dari Instagram. Ya, yang kedua baru YouTube. Walaupun ada klien kita yang paretonya adalah YouTube. Jadi Instagram itu sebagai support. Yang utama tetap ada di YouTube. Mengapa, pertanyaannya kan gitu kan, mengapa Instagram masih menjadi favorit? Gitu. Nah, ini adalah terakhir ya, bulan Januari ya. Most used social media platforms di Januari 2021 yang hampir kita tinggalkan dan kita, kita sudah masuk Februari dan mau Maret ya, ini yang Januari sampai terakhir Januari ya. Kalau yang Februari belum keluar. Itu nomor 1 masih YouTube. Ya. Jadi teman-teman, kalau ingin membangun brand ya di era sosmed sekarang ini, dengan kontak poin masih di handphone ya, di smartphone, saya rasa YouTube ini masih menjadi favorit, apalagi sekarang berkembang smart TV ya. Jadi jarang sekali orang yang mempunyai TV tabung ya, kecuali saya. Saya masih pakai TV tabung. Karena kalau orang-orang kayak kita, saya, Mas Latif itu kan nonton YouTube pasti kalau nggak di laptop ya di PC kan, atau di iPad atau di handphone, itu lebih simpel karena bisa dibawa kemana-mana. Tapi kebiasaan orang baru sekarang ini, TV adalah menggunakan smart TV yang dia terhubung dengan internet, dengan wifi, sehingga nontonnya justru malah YouTube. Yang kedua baru WhatsApp. Ya, jadi WhatsApp ini pengguna terbanyak setelah YouTube. Baru nomor 3 adalah Instagram. Nah di tahun 2020 bulan Desember, Instagram ini masih di urutan kelima. Ya. Masih di urutan kelima. Dan ini surprise nih, karena Instagram ini naik. Kalau kita pengamat sosial media platform ya, ini sebenarnya surprise dengan Instagram karena seolah-olah ya, ketika ngelihat 2020 dengan di urutannya kelima itu seolah-olah Instagram mau turun gitu. Nah ini ternyata mulai naik lagi gitu. Ini jadi surprise ya, jadi surprise buat kita. Dan kita sekarang sedang membahas ini. Baru yang berikutnya Facebook, Twitter, Facebook Messenger, Line, LinkedIn ya. Yang surprise lagi adalah TikTok. TikTok itu di bulan Desember tahun 2020 ini masih urutan ke-9 dan ke-10 ya. Kalau nggak 9 ke 10 gitu. Nah, ini TikTok ini sudah ngerangsek naik gitu loh. Dan beberapa fakta dari yang kalau kita perhatikan ya, dari sosial media platform yang setiap hari kita lihat kalau kita searching untuk trends dan viral itu rata-rata kalau Instagram pun di situ ada konten video TikTok yang masuk ke Instagram. Jadi
TikTok dimanfaatkan videonya untuk melakukan viral di Instagram. Dan itu banyak sekali saya konten-konten dari TikTok. Nah, termasuk TikTok bisnis ya. TikTok bisnis juga banyak akhirnya, atau TikTok dakwah. Sekarang mulai TikTok tidak hanya untuk entertain ya, yang joget-joget dan nyanyi-nyanyi, tidak. Sekarang banyak sekali untuk dakwah dan juga jadi favorit untuk bisnis. Dan ternyata penggunanya karena banyak, akhirnya itu mewarnai Instagram, dari video itu lari ke Instagram dan seterusnya gitu. Bahkan ada beberapa orang yang videonya loh kok ada di TikTok, ternyata disebarkan oleh orang, dia ngedit pakai TikTok, terus dia sebarkan di Instagram juga, akhirnya jadi surprise ya. Maka Instagram nomor 3 ini buat saya pribadi ini jadikan kita untuk dibahas malam hari ini ya, cocok materinya Mas. Nah, kita membahas Instagram. Masih ngomongin why ya, mengapa juga pakai Instagram. Ini kalau dari sudut pandang saya, Instagram ini seperti sebuah etalase ya, pameran yang bebas ya, yang sangat gratis ya. Nah, suara saya ada double nggak? Enggak kan? Enggak, aman. Aman ya, oke. Jadi gratis dan kita bisa melakukan exhibition atau pameran karya di situ, pameran produk di situ. Kita bisa melakukan dengan bebas ya. Terus millennials, ya ini seperti yang kita sepakati, millennials. Jadi rata-rata orang-orang X itu dia di Facebook. Ya. Tetapi juga sekarang mulai merambah juga ke Instagram. Mau tidak mau dia belajar ke Instagram, belajar bikin IG live, belajar tiap hari live di situ, terus bangun engage di situ, bikin video, posting di Instagram, dan seterusnya. Dan paling banyak pasti milenial. Ya. Millennials dan Gen Z itu pasti dia punya Instagram. Ya. Gelisah dia kalau sehari nggak ngelihat story. Gelisah dia kalau sehari dia postingannya nggak dapat like. Ya. Nah, dicuekin itu gelisah itu. Kalau perlu dia japri, teman-teman like dong. Jadi mendadak orang-orang jadi fakir likers. Ya. Kemudian karakter Instagram ini natural ya. Jadi natural, bisa menyajikan apa adanya dari apa yang bisa kita programkan di brand kita gitu. Natural di sini apa? Karena langsung kelihatan gitu. Jadi kayak kalau toko itu bisa ngelihat di depan, ya di situ ada panel neon sign yang isinya adalah toko nama Anda, bahkan bisa langsung melihat produknya. Jadi kalau ada toko itu produk-produk unggulan yang itu ditampilkan di kaca depan itu ya, biasanya gitu. Itu bisa jadi etalase, kita bisa melihat, oh ini bagus ya, ya. Perpaduan antara baju yang atas sama sarung yang ada di bawah ini bagus ya. Oh berarti jualan sarung juga ya. Oh ternyata bisa ya padu padan warna yang nabrak-nabrak. Nah, itu biasanya kalau kita ngelihat toko etalasenya itu bisa langsung ide kita itu bisa langsung terserap oleh pengunjung atau orang yang lewat. Nah lebih dari itu kalau toko hanya semacam itu, kalau di Instagram bisa lebih dari itu sebenarnya. Jadi bisa ngelihat contoh perpaduan yang sangat banyak ya. Feed di scroll dari atas sampai bawah, semuanya bisa akhirnya ke gambar produknya apa aja. Bisa melihat semuanya, artinya kita bisa langsung melihat semua yang direncanakan oleh sebuah produk atau brand, terutama dalam menyajikan value. Ya.
terus memahami positioning dari brand itu bisa sekali lihat di feed yang ajaib itu. Beda dengan kalau kita ngelihat YouTube atau Facebook, itu beda gitu. Ngelihat YouTube dia harus ngelihat semuanya ya, yang tampilannya kan begitu rupa, caption juga nggak terlihat kalau tinggal kita klik ya. Thumbnail juga nggak bisa menjelaskan apa-apa kecuali kita bisa klik ya. Kalau Instagram itu kadang-kadang kita cukup melihat story atau melihat feed-nya, kita sudah bisa memahami. Bahkan sekarang bisa banyak sekali yang pakai penggunaan 9 feed secara langsung, sehingga informasi di feed itu bisa langsung ketangkep ya. Bahkan Canva juga bisa membantu itu untuk memecah menjadi 9. Jadi saya rasa fasilitas yang ada di Instagram ini sudah disupport oleh apps yang begitu rupa, begitu banyak, mulai editing foto sampai editing sampai desain ya. Kalau tadi desain pakai Canva, kalau ilustrasi pakai Medibank, silakan aja dimaksimalkan. Bahkan handphone kalau kita beli baru sekarang sudah terisi dengan foto editor dan seterusnya. Jadi tidak perlu install lagi. Dan itu sangat memudahkan kita memunculkan value dan positioning produk ya, dan brand. Mohon maaf. Kemudian kita juga bisa langsung nembak ke segmennya, ya. Langsung kita menuju ke industri dan kategori yang kita inginkan. Kita langsung segmented ke konsumen yang seperti apa, ya. Bahkan kita ngelihat feed, terus kalau bukan segmennya langsung bilang, ini bukan punya aku. Itu bisa ngelihat dari feed gitu. Bedanya dengan YouTube maupun Facebook. Kalau Facebook harus mendalami itu akunnya punya siapa. Oh ternyata profesinya ini dan seterusnya. Jadi butuh proses. Kalau Instagram enggak, langsung aja. Set, oh ini memang seusia aku, dia cari yang memang gue banget. Oh ternyata ini gue banget. Nah saya langsung segmented. Yang kedua bisa langsung nembak ke industri dan kategori yang ada. Maka teman-teman kalau punya Instagram, jangan ngomongin terlalu banyak. Ya, dengerin apa yang sudah disebarkan ilmunya dari Mas Lat. Jangan terlalu banyak jualannya di situ. Kalau memang produknya fashion, ya fashion aja. Jangan sampai di situ ya fashion, ya jualan snack, ya jualan dari industri dan kategori yang berbeda. Jadi orang bingung. Jadi jangan sampai kita pakai Instagram itu palu gada. Palu mau gue ada. Itu sangat membingungkan. Ya. Terus saya melihat Instagram itu strong feed, strong story. Ya. Bahkan dari story-nya Instagram ini sekarang ya, akhirnya WA karena WA ngelihat story-nya, engage dari story-nya Instagram sekarang sudah pakai story kan. Dulu WA kan nggak ada story. Terus YouTube itu juga terinspirasi dari story-nya Instagram loh, ya. Facebook ya, Facebook, Instagram sekarang bisa dikonekkan sama YouTube juga. Jadi sekali bikin story bisa untuk berbagai macam platform. Nah, live ini sedang marak membangun engage dan juga IGTV. Kalau dari live itu terus dijadikan IGTV, ya. Sangat simpel sekali sekarang. Walaupun kalau melihat IG saya tipikal yang nggak gitu suka nge-live. Kalau nge-live pasti orang lain tak live. Kalau saya nge-live sendiri, saya biasanya terus cari teman. kayak hari ini nge-live nggak enak. Kalau ada temennya Mas Latif baru mau.
Ya, itu juga tipikal ya. Yang berikutnya program. Jadi di Instagram ini bisa memaksimalkan program branding yang bisa kita susun ya, mulai dari awareness, growth, ya, engagement, ya, sales lead, sampai bisa membangun dari loyalty ya. Kalau di Safat itu sebetulnya punya ini Mas Latif, ini sebetulnya hasil raker kemarin dari kita merangkum selama 23 tahun kita ini sebetulnya sudah ngapain aja ke klien ya, klien-klien yang sudah berhasil, terus kita buat metodologinya Mas Latif. Jadi akhirnya dari 23 tahun yang klien-klien kita yang berhasil, yang mencapai pada growth yang bagus ya, sampai punya loyalty yang banyak ya, itu ternyata menggunakan step ini gitu. Jadi akhirnya kita mengeluarkan namanya Safaat 5 Steps to Loyalty. Ada 5 tahap ya, 5 tahap besar dan 3 tahap kerangka. Jadi tahap yang pertama itu ada di sini, ada di brand strategy. Dan kita memang sekarang ini memang sangat berhati-hati sekali ketika kita membantu klien-klien kita, pasti branding syariah rules-nya itu sudah benar-benar tertata gitu. Jadi walaupun itu bukan ranah kita ya sebetulnya, itu monggo aja, itu brand yang bersangkutan atau owner punya wilayah yang ada di sini. Cuman kalau kita melakukan branding syariah, kita memastikan bisnisnya juga syar'i, walaupun mungkin ada yang masih proses ya, ada yang masih proses ke arah sana. Akhirnya malah justru kita bantu karena layanan kita sekarang kan ada 3 Mas Latif, ada bisnis syariah, ada branding syariah, dan ada markom syariah. Jadi tahapannya itu. Jadi ada bisnis from A to Z, why-nya, problemnya dijawab dulu, terus masuk ke brand principle and audit ya. Ada brand promise, ada baru masuk ke brand communication. Ini adalah tahapan yang kedua sebetulnya. Dan ini sudah di level activation. Kalau level 1 kan baru cornerstone di basic ya, di fondasi. Jadi fondasi itu ada di brand strategi. Nah, kalau fondasinya itu belum benar biasanya ya. Selama 23 tahun ada klien yang brand strateginya belum selesai, buru-buru mau mengkomunikasikan gitu. Itu ternyata juga hasilnya nggak bagus tuh. Jadi kurang maksimal. Jadi kita sekarang sudah punya pola yang cepat untuk tahapan ini, itu bahkan nggak sampai 1 bulan. Dulu waktu kita latihan 3 bulan ya, 3 bulan bikin fondasi. Sekarang alhamdulillah 1 bulan udah selesai karena sudah terbiasa dengan pola ini dan sudah tahu treatmentnya, termasuk bikin pelatihan dari office boy-nya mereka sampai direksi ya, pemahaman tentang branding gitu. Jadi saya ngasih workshop selama 2 hari gitu. Jadi sebelum masuk ke markom strategi ya tahap 2 ya, itu kita kasih mereka workshop gitu. Dan ini ternyata membawa perubahan di perusahaan mereka sendiri. Ya, akhirnya mereka paham, oh branding itu sebetulnya tidak hanya sebatas apa yang terlihat secara visual ya, atau seragam mereka sudah berubah, logo mereka sudah berubah, bukan itu ternyata, tapi lebih ke operation ya, lebih ke bisnis, lebih ke development, lebih ke apapun itu yang berhubungan dengan bisnis. Maka brand sama bisnis ini memang tidak bisa dipisahkan. Nah, tahapan yang ketiga, ya, ini
sudah recommendation strategy. Kalau di tahapan yang kedua ada level activation dan step matrix ya. Di situ bisa ngelihat awareness, growth, engagement-nya seperti apa, sales lead-nya seperti apa. Langsung kita dorong dia untuk mengetahui konsumen loyalnya sudah seberapa, masukin ke kotak ke kotak khusus ya konsumen loyal itu, kemudian kita perlakukan konsumen loyal itu dengan khusus. Nah ini kan sebenarnya ngomongin brand sebenarnya. Nah di tahap ketiga ini sudah nggak ngomongin lagi step matrix atau step loyalty, dia ngomongin result ya. Resultnya dari apapun yang sudah kita buat itu kita bisa ukur. Kalau sekarang kan bukan offline lagi saatnya kan, semuanya terukur lewat online. Jadi sampai kita ini punya langganan software berbayar gitu Mas Latif, yang 1 tahunnya itu bisa untuk 3 brand. Jadi kita langganan itu kalau kita punya klien 9 ya kita langganan 3 Langsung. tiga pembayaran member di situ. Dan itu bisa untuk ngukur sebetulnya, ngitung. Jadi ngitung akhirnya ketahuan nih, ternyata konsumen itu yang paling disukai, yang punya engagement tinggi itu yang terkategori jenis postingan dan juga dan lain sebagainya, itu semua ada di alat itu. Walaupun kita bisa melakukan gratisan ya dengan melihat insight, tapi itu nggak lengkap gitu. Jadi lengkap memang pakai software macam-macam kok, ada SurveyMonkey, ada Iconosquare, ada macam-macam. Silakan aja teman-teman, dan itu nggak mahal. Yang penting bisa tahu caranya baca aja. Kalau bisa tahu caranya baca, akhirnya recommendation strategy ini jadi menarik karena apa? Akhirnya tahun depan kita mau melakukan apa? Itu jelas gitu, ukurannya jelas, dan beberapa treatment yang kita lakukan ke klien-klien kita menggunakan cara ini. Dan dari kebiasaan yang akhirnya membuahkan hasil inilah yang kita terus lakukan ya. Dan kita sekarang punya ini Mas Latif. Jadi kalau kita nanti mau bikin workshop lagi ya, kita berdua, nanti saya sudah pakai ini Mas. Cuman memang tidak bisa lengkap banget. Karena apa? Karena nggak mungkin bisa cukup waktunya. Kita kan biasanya workshop 2 hari ya sudah bosan ya, sudah capek banget ya. Dan kita menggunakan cara yang lebih simpel. Biasanya kalau workshop saya menggunakan tahapan sampai di sini aja. Jadi ibaratnya fondasi sudah jadi, semuanya sudah beres, baru masuk ke markom strategi. Biasanya masuknya ke sini kalau markom strategi. Di awareness, growth, ya, apakah itu terkategori dengan metric reach ya, memperbesar brand, awareness di kalangan follower dan customer potensial. Kemudian tahap 2 growth, mengembangkan brand dengan menjaring audiens yang merupakan target market, ya, metriknya follower. Saya rasa kalau kita baca bukunya Mas Latif jauh lebih lengkap ya. Ini saya pakai menyimpelkan dari 5 steps yang punya Syafaat. Ya, jadi ini di markom strategi aja gitu. Jadi memang untuk teman-teman UMKM menurut saya ini cukup ya, bisa untuk dipraktekkan. Nanti saya ambil contohnya. Yang ketiga adalah engagement. Matriksnya likes, comment, share ya. Kemudian yang keempat sales lead ya. Jadi harapannya dari sales lead kan sebenarnya kan awareness, growth, engagement ya. Walaupun ini bahasa branding, sebenarnya ini kan menciptakan growth ya dan melibatkan.
Jadi ini perpaduan antara marketing sama selling sebetulnya. Branding, bahasa-bahasa branding itu sebenarnya disisipkan juga di antara ketiganya, terutama yang di awareness, karena di awareness ini sangat penting untuk menggunakan bahasa-bahasa yang santun dan soft sell. Kita tidak boleh terlalu norak untuk menyampaikannya, karena memang akhirnya value-nya akan ketutup. Kalau kita ngomongin awareness terlalu norak, maka pasti value-nya nggak ketangkep. Kalau value-nya nggak ketangkep, nanti larinya akhirnya ke red ocean, Mas. Jadi kebiasaan kita akhirnya, wah nanti perang harga lagi gitu. Nanti ngomongin produk lagi, ngomongin jahitan lagi, ngomongin yang hubungannya sama kualitas, maka nggak akan ketangkep tuh value-nya. Karena nggak sabar segera pengen jualan ya Pak Andi. Iya, makanya memang harus sabar ya. Kalau kita saatnya ngomongin awareness, kita nggak boleh ngomongin sales lead. Jadi tetap ada masanya gitu. Kapan kita ngomongin sales lead, kapan kita ngomongin engagement, ya, kapan kita ngomongin growth, ya. Dan kapan kita ngomongin awareness. Ini sebetulnya bisa terbolak-balik, bisa silahkan aja diatur kalau teman-teman UMKM pengen memvariasi ini. Nah, akhirnya kalau sudah ketemu loyalty customer, maka database, ya, konsumen yang sudah beli lagi ke kita lebih dari 3 kali, masukkan dalam member khusus ya, yang kita akan buat postingan khusus ke mereka, baik secara offline maupun online. Jadi perlakuannya jangan online terus. Jadi kadang-kadang kita kelirunya itu, oke, kita punya konsumen loyal berapa? Dari misalnya dari 100.000 follower itu berapa yang konsumen loyal? Oke, 5%-nya. Oke, 5% itu perlakukan secara online dan offline. Jangan online lagi. Nah, kesalahannya kita itu karena nggak pernah melakukan offline, maka ketika ada yang dia tertarik ya karena nyoba gitu, terus dia nggak megang value-nya, akhirnya dia pindah gitu. Atau dia beli dua-duanya. Oke, dia mengkonsumsi dua-duanya, ya punya kita ya punya yang brand lain. Tapi lama-lama ketika kita memperlakukan mereka biasa-biasa aja, hilanglah kita. Lama-lama kita ditinggalkan. Itu kalau yang kita amati seperti itu. Nah, ini beberapa brand yang ada yang masih kita tangani, ya ada yang dulu kolaborasi, sekarang sudah nggak kolaborasi lagi, tapi masih punya kedekatan kayak punyanya Mas Latif ya, Nisa Himar ya, itu pernah kita kerjasama, pernah kolaborasi. Ini bisnis yang tidak terkena pandemi, Mas, karena bisnis wallet ya, bisnis wallet tetap ekspornya sampai potensinya 13 triliun. Jadi masih kurang, Mas. Mahal mahal dan semuanya ke Cina. Kalau teman-teman pengen bisnis sekarang yang tidak terkena dampak ya, ini bisnis wallet ini Pak Abe ini termasuk klien kita yang dia jadi gurunya wallet Asia Tenggara gitu. Kita set ya, ini personal branding yang kita buat. Masya Allah. Nah, ini Anissa Himar ya, kita pernah kolaborasi. Arfa masih sekarang. Nah, ini klien baru kita, si Bambu ini juga alhamdulillah tidak berdampak. Jadi orang-orang yang punya rencana untuk bikin rumah ternyata bikin aja. Nggak terkena pandemi. Uangnya masih, Pak. Ya, dia Paretonya dia YouTube. Oh, keren. Paretonya 18.000. Ya, dia setiap postingan dia ditunggu. Ditunggu. Awareness-nya kuat ya Pak ini, Pak. Oh, luar biasa kalau si Bang. Nah, itu melakukan rebranding terus kita bantu.
Hmm. Roti bakar ready masih. Hmm. Ini tahun ketiga. Hmm. Arfa tahun Panjang ya Alfa ya. tahun keempat. Arfa tahun keempat. Paling panjang BWA tahun ke-10. Tahun ke-11 sekarang. Oh, luar biasa. Nah, ini masih ngomongin baik. Ya. Sorry. Ini kayaknya lompat nih. Nah, contoh penerapan tahapan suaranya saya BP saja. Aman di sini aman. Kok saya dengernya double. Double ya. Kenapa Nah, ya? coba teman-teman komen, suaranya double nggak? Bagus Pak, kata Mas Farid nih. Oke. Aman. Berarti yang double cuman saya. Coba saya lepas ini. Oke. Tes. Dengar suara Ya, dengar. Aman. gimana ya? Oke. Aman. Contoh contoh contohnya ini ngomong Nah, kalau suara sekarang kurang gede Pak, kecil. orang gede. Ya, mungkin pakai headset mungkin ya. Tes. Nah, udah. Ya. Udah. Aman. Oke. Nah, ini contoh awareness ya. Ini juga contoh awareness karena apa? Karena promesnya adalah roti yang tradisional yang memang dibakar pakai kerang gitu. Ya ini kan kalau milenial kan ini kan nggak aware kan. Ini kan makanannya bapaknya, bukan makanannya dia. Akhirnya kita mengusulkan setiap ada produk dia, ya itu Pak Andika suaranya ini dari teman-teman agak putus-putus katanya. agak Lebih bagus pakai headset tadi. oh ya. Lebih jelas ya. Biasanya Ngomong-ngomong ini rotinya enak ya. Oke, sudah Pak Andika. ganti gadget. Oke. Masih kecil suaranya. Bagus. Masih kecil. Atau pakai yang tadi aja Pak Andika. Yang sebelumnya tadi. Ya, bismillah. Oke, siap. Belum kedengeran Pak Andika. Belum masuk suaranya. Atau ini colokannya ya. Belum ada. Oke. Suaranya belum masuk. Belum masuk suaranya. Atau mungkin colokan ininya Pak, headsetnya atau ya ini layar, ya betul ada. Ya, udah mulai kedengeran tuh. Nggak usah pakai headset. Oh ya, siap. Pak Andika ini kalau boleh di ini aja apa? Share screen-nya di apa? Dimatiin dulu terus share screen lagi Pak. Ini soalnya ada coretan. Ya, gitu siap. Ya. Saya ulang ya. Iya. Oke, siap. Di share screen lagi boleh Pak Andika. Oke, siap. Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, dengaran suara saya? Ya, jelas. Siap. Bismillah.
Ya, saya lanjutkan ini Bu Warno ya. Ngomongin awareness sebenarnya cuma ngomongin produk biasa aja. Jadi uh, jadi munculkan minat ya Hmm. yang tadinya ngelihat roti biasa aja jadi benar-benar pengen nyoba. Ini sebenarnya awareness. Hmm. Jadi kalau kita kasih animasi dikit ya, biar kelihatan hanya dan sebagainya. Hmm. Itu sebenarnya kalau untuk beginner itu awareness kayak gitu udah cukup. Jadi nggak usah ingin apa dan value-nya ada di caption, jelaskan apa yang membedakan ini dengan produk lain. Nah, ketika banyakkan geng yang ke roti bakar itu, orang-orang milenial nggak mau datang ke mereka kuno, akhirnya diperbarui dengan menu-menu yang lebih kekinian, es krim. Hmm. Gimana? Lelehannya terlihat ya? Kelihatan, Dan lelehan es krimnya terlihat tadi ya? kelihatan, kelihatan Pak. Oh, Nah, video ya. Nah, oke. ya video. Yang tadi belum sih yang tadi. Baru suaranya yang terlihat. Oh. Kalau videonya ini Ini masih belum, terlihat nggak? belum. Masih Oh, videonya belum jalan, yang jalan oke. baru ininya, soundnya udah masuk. Ya, oke. Teman-teman silakan lihat aja langsung di Instagram. Oh, bisa. Di Instagramnya Roti Bakar Edi. Oke, Nah, roti ini bakar kendala Edi. sinyal. Jadi mohon maaf ya. Siap. Uh, uh, Terus ada menu sebagai additional revenue ya. Kalau revenue tetap di roti bakar, Hmm. namanya juga roti bakar Edi. Terus mulai ada menu-menu untuk nemenin ya, termasuk es krim dan juga menu lain. Ini masih additional. Nah, ini contoh growth. Apa sih growth itu? Contohnya ini mengembangkan brand dengan menjaring audiens menggunakan target market. Ya. Ngomongin follower. Ya. Jadi banyakin video, suruh nebak. Ya. Ini ada di cabang mana misalnya. Ini juga growth. Nah, terus masuk di kopi sebetulnya. Apa hubungan roti bakar dengan kopi? Kopi untuk jaring konsumen milenial. Sekarang kan konsumen paling banyak milenial kan, maka mau tidak mau kopi mesti masuk karena konsumen kopi susu gula aren itu sekarang di Indonesia itu sehari bisa mencapai 3 juta cup. Kalau akhirnya kuliner tidak ada menu kopi, milenial nggak akan datang. Itu akhirnya dari usulan kita itu semua roti bakar Edi ini ada kopinya dalam kopi mahal. Tapi itu dibela-belain. Akhirnya jadi rame orang-orang muda dan juga bisa gue RB Kopi kita bantu avocado ya. Liukan kopinya kelihatan nggak Mas Raden? Ini ini suaranya aja Pak yang masuk Pak. Oh. Animasinya nggak kelihatan ya? Kelihatan tapi agak putus-putus. Oh ya. Kayak kopinya ngalir gitu. Ya. Nah terus sudah mulai nih ditandem dengan ini. Ini ngomongin growth ya. Mulai ditandem dengan ini juga ada
yang disukai milenial apa ya. Oke, oke. Ya, cincau ya. Jadi memang ini ya, memang kita nggak bisa ya mempertahankan yang tidak dibutuhkan konsumen. Ya kalau memang mau mempertahankan itu yang datang Gen X ya. Oh Nah, iya. Gen X sama baby boomers karena roti dengan cara pembakaran arang itu sebenarnya kan rasanya khas ya. Kalau bagi milenial nggak penting. Tapi kalau bagi Gen S, baby boomers ini penting. Nah sekarang baby boomers sama Gen S sudah pada meninggal mas. Sudah tinggal Udah dikit ya. pensiun ya, Dan udah juga nggak kuliner. membatasi makan yang manis-manis kan. Oh iya, gula ya. Iya, akhirnya milenial harus masuk di situ. Makanya caranya pendekatan ke milenial akhirnya caranya seperti ini. Dan nampaknya ini kalau kita lihat matriksnya ini berhasil, alhamdulillah berhasil. Nice ya. Jadi, bikin engagement ya, melibatkan. Atau giveaway tag ya. Ini juga bisa slide ya. Putus-putus ya animasinya. Iya putus-putus. Ya mohon maaf lah. Namanya juga Zoom. Zoom itu kelemahannya di sini. Di sinyal ya. Iya, dia sinyal bagus pun kalau animasi pasti dia putus-putus. Andika ini ada apa? Color scheme-nya nutupin katanya. Oh. Bisa ini anu ya. Masih gabung siap. Ya. Nah, sesekali diberikan sesuatu. Jadi akhirnya ada produk ya, core revenue dan additional itu digabungin, terus itu terus disampaikan, gitu. Disampaikan, dikomunikasikan. Jadi mereka akhirnya mengenal rasa asiknya roti bakar Edi yang tebal dan dibakar pakai arang, dan akhirnya milenial suka dengan rasa baru yang ada di mulut mereka karena memang lebih sehat ya, dan lebih enak gitu ya nggak? Masak menggunakan arang sama masak menggunakan listrik tentu beda aroma kan mas? Iya. Nah, akhirnya itu yang dikomunikasikan dan kita ngomong lebih sehat dibandingkan kalau dibakar pakai listrik dan pakai minyak ya, atau pakai minyak itu kurang sehat, pakai mentega gitu kan, digoreng kayak komunikasinya Arfa itu kan anti HIV ya. Jadi kalau cukur di Arfa sekarang langsung keramas dulu gitu. Iya. Keramasnya 2 kali itu hanya di Arfa itu karena itu protap COVID ya. Pisau cukurnya ganti terus ya Pak Andika ya. Betul. Oke. Dan seterusnya. Oke, saya persingkat ya. Goals ya sama, yaitu loyalty customer atau loyalty consumer yang ujung-ujungnya branding itu sebenarnya di sana gitu. Buat apa kita melakukan branding tapi kita nggak punya konsumen loyal? Hanya pembeli yang banyak itu rugi sekali. Jadi jangan kira dulu kalau kita launching produk banyak yang beli, habis itu nggak beli lagi. Maka ciptakan experience ya, experience pertama kali ketika orang menggunakan produk kita. Ya. Jadi lebih baik kita menunda launching, kita menyiapkan operation yang kuat, menyiapkan produk yang kuat, sehingga ketika experience di awal itu bagus, konsumen dia akan balik lagi. Jadi itu jauh lebih penting
dibandingkan dengan pembeli yang banyak. Misalnya Anda punya produk, Murah. menurut Anda bagus, konsumen juga butuh, ya. Hmm. Punya 100 pembeli, ya, wow banyak ya, langsung sudah punya 100 pembeli. Tapi yang balik cuma 1, bandingkan dengan hanya 25 pembeli, tapi 25 pembeli itu selalu beli di tempat Anda, nggak pernah beli di tempat lain. Maka kita akan lebih memilih yang sedikit, tapi dia terus-menerus, ya nggak? Betul. Nah, branding itu sebenarnya ngopeni yang sedikit, tetapi dia balik terus. Karena itu jauh lebih menguntungkan. Kita bisa menghemat budget. Ya. Kalau branding itu sudah nggak pakai paid buzzer, dia lebih ke organik sebenarnya kalau ngomongin brand, ya, ngomongin branding. Nah, maka untuk teman-teman UMKM, bangun brand yang sederhana dulu ya, dengan tahapan yang sesederhana yang teman-teman bisa, seperti contoh tadi, ya. Itu kan punya 3 essential ways. Ya. Essential ways yang pertama adalah verbal. Ya. Bagaimana kita mengatakan sesuatu tentang what to say-nya itu apa, itu harus jelas. Apa yang ingin disampaikan. Kemudian visual. Visual juga harus sama, nggak boleh suka berubah-ubah. Brand-brand besar itu kita ketahui tidak gampang untuk merubah visual identity, karena secara visual biar orang juga oh warna ini seperti itu, oh warna ini. Jadi kalau mau ke Arfa jelas akan ketemu sama hijau sama hitam. Ke Arfa nggak akan mungkin ketemu warna merah atau orange. Itu haram hukumnya kalau sampai. Jadi akhirnya kita pernah jadi ada bagian produksi, salah produksi, dipakai warna merah gitu. Akhirnya walaupun sudah produksi banyak, akhirnya ketika sudah memahami brand book, itu nggak dipakai. Sekarang nggak dipakai lagi. Nah ini kan salah satu kesadaran bahwa konsumen itu hanya mampu mencari bentuk dan warna. Yang berikutnya baru nama. Jadi kalau mau ganti logo, saran saya jangan buru-buru ganti warna. Ganti logo silakan ya. Tapi itu pun kalau dibutuhkan. Kalau misalnya nggak butuh ganti logo, jangan ganti logo lah. Kecuali dengan warna yang sama seperti yang sebelumnya. Kalau Anda punya konsumen yang loyal. Kalau Anda baru cari bentuk, ya silakan aja sampai ketemu bentuknya. Yang ketiga, experience ini yang tadi saya sampaikan. Jadi jangan sampai pertama kali mencicipi produk Anda, dia punya experience buruk. Itu aja sih. Ini PR buat UMKM secara sederhana. Kemudian ada 3 konseptual branding yang bisa diterapkan teman-teman UMKM. Yang pertama adalah konten. Jadi sebetulnya branding itu gimana kita menciptakan story, ya. Seperti yang sudah diajarkan Mas Latif di bukunya juga ada. Jadi ciptakan story, ya. Ciptakan cerita, ya. Cerita yang memang natural, ya, tidak dibuat-buat, ya. Natural saja, yang natural, yang asik, gitu. Pakai storytelling. Ini ngomongin konten. Jadi kalau pakar-pakar marketing bilang itu konten is king, ya. Yes. Packaging is queen. Jadi kalau mau produk bagus, ya, jadikan konten itu jadi rajanya. Yes. Packaging itu jadi ratunya. Silakan di package yang bagus. Ya. Yang kedua adalah konteks. Saya bilang tadi jangan berlebihan, itu sesuai dengan konteks yang ada. Gitu. Jadi kalau nggak relevan ya dengan kondisi sekarang jangan dikeluarin.
mentang-mentang sekarang lagi viral apa tentang apa X, kemudian kita menggunakan cara itu supaya produk kita juga ikut-ikutan viral. Naik. Hati-hati, pilih-pilih dulu. Pilih-pilih, tidak semua yang viral ya, yang viral itu cocok dengan produk kita. Ada bisa jadi itu nggak cocok, jangan dipaksain. Mendingan teman-teman bikin sesuatu yang sesuai dengan value-nya teman-teman dan itu diviralkan sendiri. Yang ketiga adalah connect, dicek apakah apa yang sudah kita unggah itu berpengaruh enggak. Makanya yang namanya re-evaluation, recommendation, terus FGD ya, focus group discussion, tanyain ke konsumen, banyak wawancara, banyak testimoni, itu bisa membantu teman-teman UMKM untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Begitu Mas Latif. Barangkali nanti kita lebih banyak diskusi ya. Saya kembali ke Mas Latif, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, matur nuwun Pak Andika ya. Alhamdulillah saya banyak dapat insight ya dari presentasi yang disampaikan oleh Pak Andika. Dan insya Allah teman-teman kita langsung ke sesi tanya jawab ya. Silahkan bisa langsung nulis di kolom komentar ya. Lebih baik kita bertanya daripada sesat di jalan ya. Sesat di jalan ya. Jadi monggo kalau bingung tanyain aja, monggo silahkan. Mumpung kita masih insya Allah ada waktu untuk sesi tanya jawab. Oke Pak Andika, ini ada pertanyaan dari Mbak Ira. Melakukan engagement secara offline, Pak. Contohnya seperti apa gitu? Engagement dengan pelanggan kan online dan offline. Kalau yang online tuh seperti yang offline tuh kayak apa, Pak Andika? Ya, langsung dijawab ya. Boleh ya, boleh. Jadi justru sebenarnya tahapan engagement itu sebenarnya di online itu aslinya itu nggak ada. Aslinya nggak ada. Itu kan karena ada di sosial media platform ya. Orang juga susah ketemunya dengan konsumen, maka menggunakan engagement secara metrik yang tadi saya jelaskan. Nah, aslinya engagement itu sebetulnya apa yang kita lakukan terhadap konsumen loyal secara offline. Kalau kita ketemu dengan konsumen loyal itu diajak ngobrol, terus ditanya masukannya apa buat produk kita. Terus kalau ada produk seperti ini, Ibu mau nggak misalnya nanti ke depan ada produk kayak gini. Misalnya sebelum launching produk, kita tes market, itu yang ditanya adalah konsumen loyal sebetulnya, bukan calon konsumen. Kalau calon konsumen, dia belum pernah ngerasain produk yang sebelumnya. Maka konsumen loyal ini justru banyak memberikan insight baru buat kita. Walaupun tidak semua masukan dari hasil riset itu perlu kita penuhi ya. Nggak harus ya menurut saya. Tetapi paling tidak apa yang mereka sampaikan itu, jadi kita punya pikiran baru gitu loh. Oh, bahwa konsumen loyalku itu lebih banyak suka yang kayak gini ya. Misalnya dari 10 orang yang saya tanyai ternyata semuanya suka yang model A, yang suka model B cuma 3 orang ya. Kita penuhi dong yang paling banyak. Itu kan hal yang logis ya. Terus kita berikan sesuatu ya, kasih perhatian, kasih nggak harus kasih barang atau kasih bonusan ya, kasih perhatian aja. Konsumen yang loyal itu sudah senang. Saya aja kalau loyal terhadap brand tertentu kemudian disapa, tiba-tiba dikasih hadiah apa, itu senang, walaupun itu cuman jam dinding sama payung, hujan dikasih payung, ya gembira lah. Atau jas hujan yang cuma disablon murahan plastik itu,
saya tetap seneng gitu. Ya nggak sih? Iya. Jadi ini ya Pak Andika ya, kita budgetin marketing yang utama itu ke customer kita dulu gitu ya. Iya, betul. Sebelum lari ke sosial media, kemana-mana customer dulu nih harus dibudgetin gitu. Ya, customer loyal ya, bukan Ya, loyal. calon customer. Hmm. Karena customer loyal yang dia puas, suka, gembira itu berpengaruh loh. Berpengaruh terhadap sikapnya dia kepada orang lain. Hmm. Jadi rekomendasi Hmm. ke orang lain itu jauh lebih mudah. Hmm. Contoh misalnya paling worry ya, terus terang paling worry kalau Syafaat itu tidak memberikan pelayanan yang bagus buat konsumennya Syafaat. Karena selama 23 tahun Syafaat ada, ini kan pasti ada lah ya yang tidak memuaskan konsumen. Masa ya lancar-lancar terus kan 100% puas semua gitu. enggak ada brand Iya. sekelas Apple, sekelas Microsoft enggak juga kayak gitu. Ya, Pasti juga. ada yang konsumen enggak puas. Nah, Hmm. dari ketidakpuasan konsumen sampai ngomong ke kita, itu bersyukur luar biasa. Hmm. Telen itu, telen. Karena apa? Daripada dia ngomong ke orang lain, lebih baik ngomong ke kita, sepedih apapun. Hmm. Jadi kita dengerin ya, iya Pak, ya betul, itu memang kesalahan kita ya betul. Makasih banget Pak masukannya ya Allah. Boleh nggak Pak kita perbaiki? Hmm. Kan dikasih kesempatan Pak untuk memperbaiki. Saya minta waktu 1 minggu. Bapak kalau tidak puas juga dengan pekerjaan yang diberikan Syafaat, silakan kita putus kontrak. Saya sampai begitu. Hmm. Ya, Yeah. kasih kesempatan kita untuk memperbaiki. Nah, rata-rata dikasih kesempatan memperbaiki, akhirnya mereka puas, dan beberapa justru klien-klien baru kita itu bukan karena kita gitu, tapi karena mereka rekomendasi pada teman-temannya. Dan itu jauh lebih penting daripada budget iklan. Karena kalau budget iklan, akhirnya kan kita harus coba-coba orangnya kan. Ya, cari customer baru. Customer baru, nyoba-nyoba, ya istilah jajan Syafaat. Nah, itu baru coba-coba. Begitu nggak puas, dia langsung hengkang ngomong yang buruk. Tetapi kalau itu customer loyal, ya, yang berbicara, ya, puas, ya, itu bahkan dia yang bela. Oh enggak kok, enggak Syafaat enggak gitu, sama aku baik-baik saja. Katanya gitu. Coba dikasih kesempatan, gitu. Dia biasanya ada 1-2 sisi yang memang harus dikasih waktu karena itu mikirnya lama, hubungannya sama kreativitas kan. Kasih kesempatan, jangan sekarang ngebrief besok pagi minta jadi. Sementara permintaannya 5 video kan jadi nggak logis sih. Nah, akhirnya dikasih kesempatan, kasih spare waktu. Nah, ini hasilnya maksimal dan itu. Nah, ini perusahaan jasa yang berbudget tinggi, bukan budget tinggi, berbudget yang lumayan ya, itu memang karena rekomendasi. Kalau produk, misalnya contoh kita beli online, 50.000, nggak puas, paling kan ya udahlah 50.000 ini, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa 50.000. Walaupun akhirnya ada yang tanya, beli nggak? Udah nggak usah beli. Itu jelek, sampai di sini ternyata nggak bisa nyerap. Katanya bisa nyerap 1 ember diserap sama handuk kecil. Praktek videonya iya. Itu videonya bener, tapi ternyata produknya yang datang ke sini Cinaan. Sudah Cinaan, ya, bukan produk asli. Ternyata nggak nyerap, terus kecewa. Nah, kecewanya orang-orang yang beli belanja online itu kan di antara 1.000 ya, 90 kan dia pembeli gitu. Habis itu yang jualan ganti brand lagi gitu. Terus jual produk yang lain ya. Jadi cuma bohong-bohongan. Makanya itu nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau perusahaannya jasa, maka itu sangat berpengaruh. Makanya kegiatan offline untuk customer yang loyal itu penting. WA ya, mengucapkan sesuatu di saat-saat memang itu konsumen apa ya, nggak surprise gitu. Si roti gitu ya, si makanan. Kasih roti, atau justru malah melarisi produk temannya dengan apa, membeli itu untuk
konsumennya dia yang nggak ada hubungannya sama roti juga nggak apa-apa. Iya. Akhirnya ngelarisi teman lain supaya customer kita suka gitu. Hmm. Nah, dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita lakukan biar mereka juga merekomendasi brand kita ke orang lain. Hmm. Jadi rata-rata orang beli produk bagus gitu, kalau sudah di atasnya level fungsi, itu yang dibeli Emosi. adalah cerita, yang dibeli adalah value keunggulan, yang dibeli adalah pelayanannya, yang dibeli adalah hal-hal yang di luar dari produk. Makanya nilainya bisa tinggi, bukan banting harga. Betul. Kalau masih perang harga karena produk, ya keunggulan produk, itu belum ngomongin brand sebenarnya. Iya. Kalau ngomongin brand ya baru brand 1.0. Brand 1.0 itu apa? Iya. Produk, kasih nama, itu namanya brand. Nggak ada value-nya, nggak ada apa, silakan. Kalau masih belajar, nggak ada masalah. Iya. Tapi kalau brand produk ada value, Hmm. terus ada nama ya, atau logo, gabungin, Iya. nah itu namanya brand 2.0. Apalagi kita kalau punya reseller ya Pak Andika ya. Jadi kan kita nggak mungkin ngasih diskon itu kecil, terus kita jualnya murahan, nanti profit kita yang kena dampak jadi kecil gitu kan. Betul. Apalagi kalau kita punya reseller, bangun brand itu suatu kewajiban gitu ya Pak ya. Iya, betul. Agar kita nggak perang harga, kita udah bagi profit, perang harga. Gitu. Iya. Nah, yang disampaikan oleh Mas Latif itu ada reseller, ada distributor, ngopeni reseller dan lain sebagainya, itu brand 3.0. Jadi misalnya contoh sekarang kita terfokus pada Mas Latif yang punya buku, udah punya berapa buku Mas Latif? Mau 5. Mau 5, ya 5 buku, fokus ngomongin tentang reseller, ngomongin tim, ngomongin. Nah, ketika kita percaya sama Mas Latif, ya, maka itulah brand 3.0. Sama seperti kalau kita percaya sama Dewa Eka. Dewa Eka Prayoga itu mau ngomongin apa aja, produk apa saja, kan orang mau beli. Kenapa orang mau beli, mau dengerin dia? Ya karena Dewa Eka-nya. Jadi ini sudah brand 3.0. Ada orang-orang super yang dipercaya oleh banyak orang, yang diajak bisnis sama banyak orang, diajak kolaborasi sama banyak orang. Nah, inilah brand 3.0. Nah, kalau brand 4.0 itu collapse atau collaboration. Nah, kita ngomongin kolaborasi. Kalau kolaborasi itu ngomongin apakah sejajar brand kita, terus kita bikin aksi bersama, itu berarti co-branding. Kalau kita ada di bawahnya, kita kerjasama sama brand yang ada lebih tinggi, itu berarti pansos, kerja sosial, ya. Kalau kita brandnya ada di atas, itu kita jangan gengsi untuk kalau ada yang kecil ngajak kita sebagai brand yang lebih kuat, karena apa? Kita sebagai pengayom, penasehat, kita membantu, ya. Bukankah kita semakin banyak membantu, kita akan banyak juga orang yang bantu kita? Itu kan rumus, ya. Kayak jadi, jangan kemarin malu. ya Pak. Ya, jadi Kasus Eiger Pak. Ya, nggak koyo Eiger. Malah harusnya kasih kamera gitu. Iya. Nah, brand 5.0 ini yang sedang saya gagas dan saya akan bikin bukunya, ya. Itu branding syariah, itu brand 5.0 karena reputasi, ngomongin kesimpulan sementara, ya. Reputasi itu kan ujung-ujungnya membangun brand itu reputasi. Kalau membangun brand berarti membangun reputasi, ya, dan prestasi. Nah, reputasi yang di hadapan manusia, ya. Kalau reputasi plus ya, reputasi di hadapan Allah, itu berarti ngomongin branding syariah. Jadi ada dua hal, reputasi di hadapan manusia dan reputasi di hadapan Allah. Kapan-kapan kita bahas. Insya Allah, insya Allah. Di YouTube
Pak Andika juga ada beberapa video ya Pak ya. Ya. Jadi bisa tonton di YouTube. Kalau distributor Pak Andika bisa cocok nggak? Kalau distributor kan banyak brand gitu. Ya. Jadi brand yang dipromosikan banyak. Tapi kelihatannya ini ya masih satu market kategori Pak Andika. Misal fashion aja gitu. Itu Ya. cocok nggak? Saya bangun story, bangun brand gitu. Nah, begini ya. Jadi pergunakan brand 3.0 ya. Anda sebagai penjual dan Anda dikenal sebagai penjual apa saja yang dipercaya. Nah, contohnya apa? Kang Dewa Eka itu kan jual berbagai macam kan, mulai dari kosmetik, buku, snack dan sebagainya. Yeah. Tapi karena dia ngomongin tentang dia adalah Dewa Selling, ya, maka orang masih tetap percaya sama dia karena faktanya dia pinter untuk menjadi juara. Tanya prestasinya apa? Dia sering juara affiliate ya. Dan dia selalu juara 1. Ini salah satu contoh. Kalau Anda pengen jadi distributor hebat, pergunakan brand 3.0. Jadikan personal branding teman-teman itu menjadi personal branding yang dipercaya atau orang-orang trust sama teman-teman. Jadi mau jualan apa saja silahkan. Yang penting tidak ngawur cara berbicaranya. Jadi bagus lagi kalau seperti yang disampaikan Mas Latif, Anda hanya ada satu industri dan kategori aja. Kalau memang kuliner, nggak usah juga fashion iya ya, terus snack iya, jasa logistik iya, ini kan berseberangan ya. Kalau Anda di kuliner spesialisasi produk kuliner, maka semuanya yang berhubungan dengan pengembangan itu ke kuliner semua. Bagus lagi lebih ke niche market ya, niche market berarti dia ke pangsa pasar yang hanya kecil ya. Contohnya misalnya Mas Yoyo SS ya, nanti tanggal 24-25 bikin workshop, itu sebenarnya kan dia cuma ngurusin sambel, Mas. Sambel. Jualannya sambel dia. Jualannya cuma sambel. Core revenue-nya dia itu komunikasi yang dibangun juga itu. Sambel, ada 33 jenis sambel yang dia jual. Masing-masing outlet juga menyesuaikan kekuatannya. Ada yang 5 sambel, ada 15 sambel, ada yang 30 sambel, ada yang komplit 33 sambel. Itu rata-rata di outlet-outlet yang memang sudah senior, yang sudah tua ya. Yang dia sudah punya kemampuan SDM yang mumpuni, biasanya komplit. Tapi kayak lele, ikan bakar, dan lain sebagainya, itu kan additional revenue yang jadi temennya sambal. Dan itu kan penggemar sambal itu kan sebenarnya niche market ya, pasar yang kecil. Karena banyak juga orang yang nggak suka pedes. Nah, orang-orang yang suka pedes akhirnya larinya cuma ke sana. Karena yang lainnya ketika cabai mahal, saya ke warung lain ya, sambelnya dikit atau bahkan nggak dikasih sambel kan jadi lucu. Kalau di warung SS tetap sambel karena dia jualannya sambel. Kalau kita ke warung pecel lele dapat gratisan sambel ya nggak? Kalau kita ke warung SS kita nggak beli sambelnya, kita nggak dapat sambel. Tapi orang rela untuk beli sambal itu. Dengan 5.000 atau 3.000. Makanya kalau sangat spesialis itu jauh lebih bagus. Lebih cepat juga ya Pak ya. Edukasi. Ya. Oke. Mengkonekkan pada konseptual branding, penerapannya seperti apa Pak? Ya, konseptual branding seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi kalau mau mengembangkan brand itu kalau mau ngelepas visual post atau ngelepas video itu ya diramu dulu dong. Jangan asal wis ki apik wis posting, jangan. Ya kalau konsumen itu tidak
tersinggung atau apa kayak aspek-aspek begitu kan mesti kita pikirkan. Bikin cerita yang sesuai dengan konteks brandnya, konteks produknya. Tidak asal memanfaatkan kondisi tren yang ada ya. Iya. Sekarang tren asal tren ya, asal viral terus kita manfaatkan, kita ganti brand dengan brand kita, nanti malah nggak tepat. Jadi tetap hati-hati, harus sesuai dengan konsepnya, harus dipikirin matang-matang lah. Jadi konseptual branding itu intinya dengan perencanaan. Dengan perencanaan. Dengan perencanaan yang lebih enak bahasanya begitu. Idealnya berapa bulan atau berapa tahun Pak kita punya perencanaan? Sebenarnya kalau di industri dan kategori yang dibutuhkan konsumen itu nggak butuh waktu lama karena kita nggak ngapa-ngapain aja udah laku gitu. Tetapi kalau industri dan kategori yang memang harus kita melakukan upaya untuk memperkenalkan diri ya, dan lain sebagainya, itu biasanya perjalanannya setahun. Ya, misal kayak dulu Gojek gitu ya benar-benar baru, jadi butuh waktu gitu ya. Ya, betul. Tapi kan Gojek itu termasuk cepat Mas karena dia memang ngasih solusi ya. Jadi problem masalahnya udah ada gitu ya. Ya, problem konsumen benar-benar terjawab betul itu. Ada, ya. Misalnya problemnya macet, problemnya cepat, problemnya mudah dapat ya. Nah, kalau cari ojek lah ya repot banget ya. Tidak ngawe-awe ya, itu ragu. Nah, dengan aplikasi kan jadi memudahkan. Nah, ini yang penting kejawab dulu problemnya, problem konsumen ini kejawab. Oke. Kalau baru membangun brand dengan logo basic yang gratisan dengan Canva, apakah harus ganti logo ke desainer secara profesional? Apakah nantinya kita ganti logo? Saya sudah 3 bulan membuat logo untuk brand yang baru dirilis. Ya, oke, teman-teman. Kalau pengen membangun brand dari nol, teman-teman cek produknya ya. Satu, apakah memang produknya dibutuhkan oleh konsumen. Yang kedua, aspek logo itu bukan aspek yang nomor satu yang kita atau faktor utama, enggak lah ya. Ya, teman-teman bikin sendiri juga oke, nggak ada masalah. Yang penting Anda punya nama, Anda beda dengan yang lainnya gitu. Jadi logo itu bisa, kalau teman-teman UMKM baru bangun ya, nggak usah pakai yang mahal-mahal ya. Silakan teman-teman mau bikin sendiri pakai Canva juga nggak apa-apa, atau pakai wix.com ya. Wix logo ya, bisa milih ya, bikin sendiri di situ sudah langsung diaplikasikan. Nah, itu untuk membantu teman-teman supaya mendapatkan logo yang murah. Atau beli font di Creative Market Pak Andi kan. Jadi kan udah bagus secara visual. Ya, jadi menurut saya silakan saja kalau logo, karena itu tidak berpengaruh langsung terhadap loyalitas konsumen gitu. Nah, ini pertanyaan dari Mas Taufik. Kalau mau pakai jasa Pak Andika untuk membranding usaha, biayanya berapa Pak? Wah, itu macam-macam Mas. Jadi nggak bisa, karena treatment untuk masing-masing brand juga berbeda-beda. Termasuk industri dan kategori apa, terus kesempatan untuk dapat loyalty konsumen seperti apa, dan seterusnya. Jadi silakan aja hubungi di website kita, ada nomor WA-nya, bisa komunikasi dengan orang-orang kita di situ, diskusi aja dulu gitu, ngopi-ngopi dulu, ngeteh-ngeteh, atau ngobrol dulu dengan teman-teman yang sudah expert di situ. Kita punya tim akun eksekutif yang ada 4 orang di situ yang expert di bidangnya untuk memberikan pelayanan buat teman-teman. Silakan aja ngobrol-ngobrol dulu.
Sama link syafaatnya udah saya share juga di notif Nggih, Zoom kemarin. Jadi tinggal dicek. matur nuwun. Oke, siap. Pak Andika, pertanyaan terakhir nih Mas, Pak Andika. Aku melihat ini dari saya sih Pak, mungkin sebagai pamungkasnya ya. Aku melihat itu banyak brand-brand besar yang bertumbuhnya growth-nya cepat di Instagram. Mereka punya satu idealisme Pak. Idealisme itu konten wajib nomor 1. Jadi kalau sudah ngomong konten, ya budget marketing kita lari ke situ selain dari customer yang loyal. Customer loyal, konten baru marketing. Nah, jadi banyak brand-brand besar yang mereka investment ke buat studio, kemudian cari fotografer yang benar-benar profesional, cari model yang profesional, gitu. Sehingga orang lihat itu sudah langsung terpikat gitu. Itu untuk dapetin customer baru. Gitu. Jadi satu idealisme itu yang selalu dipegang oleh brand-brand besar. Nah, kalau terkait dengan branding, Pak Andika, kualitas konten itu sejauh mana sih, Pak, akan berpengaruh kepada loyalitas? Ya, jadi yang pertama dari sisi konten tentu ideas ya. Ideas yang terkorelasi dengan brand kita. Yang kedua adalah kualitas output. Jadi hubungannya sama impactful, entah itu hubungannya sama visual, hubungannya sama video, hubungannya sama image, gambar, hubungannya sama itu baru yang kedua. Jadi kalau brand-brand besar itu yang disampaikan oleh Mas Latif itu memang value di ideas ini memang udah tinggi dulu. Dia punya standar yang kuat, standar yang tinggi yang dia nggak pernah mau nurunin itu. Makanya kalau terus dia invest ke hal-hal yang hubungannya sama kualitas karena dia mau mempertahankan ideas yang mempertahankan value yang dia pengen sampaikan itu ke konsumen supaya terdeliver dengan sangat baik. Nah, maka karena berhubungan dengan reputasi, image positif dari brand, maka dia akan bersikeras untuk mencapainya. Nah, kalau berhubungan dengan konsumen, yang dia melakukan review, ya ini akhirnya malah bahasa Iker. Akhirnya kita tidak bisa memberikan batasan tentang kualitas itu, nggak boleh. Karena yang ngomong itu adalah konsumen loyal. Kalau konsumen loyal itu ngomong apa saja yang penting positif, itu namanya loyal. Wong dia ngasih rekomendasi untuk membeli produk kita kok, malah kita seneni kan jadi nggak nyambung gitu. Kan lucu jadi kalau sudah begitu bukan masalah kualitas gambar maupun kualitas video maupun kualitas penyajian secara multimedia, enggak penting akhirnya begitu. Yang penting itu ketika itu outputnya dari brand prinsipal, maka kualitas, value dan lain sebagainya harus dipertahankan, harus AP. Tetapi kalau dari yang lain ya nggak apa-apa. Mau pakai kamera HP goyang-goyang, kan yang penting bukan kita yang ngeluarin, tapi konsumen kita gitu. Nah, ini yang kadang-kadang kita salah persepsi. Salah persepsi. Saya ketika CEO-nya Eiger itu minta maaf, saya jadi paham. Oh, dia berarti memang kurang ngerti insight-nya anak muda dan kurang ngerti insight-nya platform digital. Dia termasuk gen baby boomers, Mas. Baby boomer kayaknya ya. Dia baby boomers. Dan dia kurang mendengarkan dari timnya. Dia ngomong sendiri kan. Udah dinasihatin. Tim saya sebenarnya sudah melarang kan gitu kan. Iya. Nah, itu berarti dia kurang open mind terhadap kondisi yang ada sekarang. Iya. Itu aja. Problemnya kan di situ, di dia bukan di timnya. Timnya paham. Timnya anak-anak muda semua. Iya, maksudnya tasnya Eiger juga, Pak. Tas saya Bomsop Eiger. Saya banyak Eiger juga. Iya.
Karena kualitasnya memang bagus sih. Bagus ya. Desainnya juga oke. Iya. Paling oke di antara yang lain. Betul. Nah, sama ini juga apa? Kalau di Instagram sih, karena kan ide ya gitu kan, ide kan, kekuatan ide dan value itu kan sangat sangat gede gitu kan, yang nanti akhirnya bisa sampai ke customer. Jadi itu banyak sekarang tuh tren buat kontennya tiap hari Pak Andika. Jadi nggak dirapel. Kalau dulu tuh dirapel. Saya pengen photoshoot sebulan penuh gitu kan. Fotonya 2 hari selesai, buat sebulan. Kalau sekarang tuh sekarang ide besok buat, sekarang ide besok buat. Jadi kayak langsung sangat fleksibel dengan insight dari customer Pak Andi. Iya. Itu yang saya rasain. Terus yang kedua, untuk saya bangun di Digimap ini kan, saya jawab sebenarnya pertanyaan dari teman-teman yang ada di Digimap Sharing. Curhat ke saya, itu tak jadiin sebuah resume. Gitu. Jadi akhirnya ketika saya tidak terlalu panjang membuat planning dan itu saya benar-benar pikirin, akhirnya tepat sasaran. Gitu. Nah, ini insight yang saya dapat dan saya lakukan coba untuk berarti saya harus lebih membuka mata itu bukan setiap sebulan sekali tapi setiap hari, yang akhirnya itu menjadi sebuah konten. Gitu. Nah, menurut Pak Andika, pripun nih Pak? Apakah hal tersebut ya mungkin bisa membantu kita untuk kita menjawab dari kondisi customer secara langsung gitu. Ya. Jadi memang semuanya by program ya. Dan semuanya by riset. Kalau digital kan berarti kenapa kita posting A, B, C, D itu kan karena recommendation strategy ya. Kalau itu brandnya sudah berjalan kan tinggal kita neliti yang kemarin seperti apa. Tapi kalau brand kita baru, kita tinggal ngecek pasar. Yang ketiga, kalau kita membuat satu post konten, satu ideas, satu visual post atau apapun, satu video, ya, itu ukurannya bukan satu hari bisa dapat bikin berapa, tetapi lebih ke bahasanya begini, konten apa yang tepat yang bisa diserap oleh konsumen. Bahasanya lebih ke sana. Ketika itu sudah terjawab, baru ngomongin seberapa banyak kita bisa menciptakan konten-konten bagus itu sesuai dengan program yang kita punya. Baru ngomongin itu. Yang ketiga, apakah logaritma. Jadi logaritma di Instagram itu benar-benar bisa menyerap semua dari konten kita. Kalau kita punya follower 1000, itu ternyata hanya 10% aja yang menyerap itu. Kita mau sehari posting 40 postingan ya, ekstrim. Atau jangan terlalu banyak ya. Sehari 9 postingan itu tetap 10%. Dan 10% itu ya 10% itu dalam 1 minggu yang benar-benar sampai ke customer yang 10% itu 1 minggu hanya 3 posting. Berarti kalau selebihnya dari situ 3 posting itu Anda harus beriklan. Nah, misalnya ini kan hasil data algoritma baru tentang Instagram. Maka kita menyesuaikan, dan akhirnya kalau kita bikin sehari 1 posting, is okay, nggak ada masalah. 1 minggu bagus lah, itu udah bagus itu. Tapi satu posting tapi harus menjawab sesuai customer sama sesuai program itu ya Pak. Betul Mas. Betul Mas. Ya. Jadi contohnya misalnya di salah satu klien, Paretonya adalah yang ada di YouTube ya. Dia dapat semua klien-klien itu dari YouTube. Ketika kita ngomongin Instagram, terus apa? Support ke YouTube, dan semua YouTube itu larinya ke websitenya dia. Kalau
satu hari dia bisa dapat 15 pertanyaan di WA yang nyantol customernya dia, Hmm. itu hampir eh, Ide. 30% masuk Mas dalam satu hari. Hmm. Jadi kliennya dia. Hmm. Nah, itu dijadiin pola sama kita. Hmm. Gimana caranya supaya semuanya Paretonya ke YouTube. Oh, Ah, Akhirnya kita kan iki nyoba, kuliah. iki nyoba Mas. pakai Instagram, Iki kalau kono dimatikan. nyoba Pareto dari Instagram. Hmm. Ternyata tetap nggak bisa bagus. Instagram itu supporting. Nah, akhirnya lainnya semuanya ke YouTube. Dari YouTube itu semuanya diarahkan ke mini website yang akhirnya masuk ke customer service. Siap. Jadi tipikal konsumen itu juga kita mesti hafal. Hmm. Ini salah satu tipikal yang tidak ingin bertele-tele, pengennya langsung to the point. Itu juga kita harus hafal. Nah, wes. Itu Mas Latif. Siap, matur nuwun Pak Andika. Alhamdulillah tadi udah saya resume di kolom komen, jadi silahkan di copy paste sesuai customer, sesuai program, sesuai algoritma Instagram. Oke, matur nuwun Pak Andika. Alhamdulillah hari ini luar biasa, kita ada 100 peserta penuh. Barakallah, semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat, dan insya Allah kita closing statement dulu. Monggo Pak Andika untuk closing statement, dan insya Allah videonya akan kita upload di YouTube, jadi silahkan kalau mau diulang-ulang nanti bisa follow, subscribe YouTube Latif Setiawan gitu. Monggo Pak Andika untuk closing statement, monggo silahkan. Oke, baik teman-teman UMKM dimanapun teman-teman berada. Jadi perlu diingat bahwa brand-brand besar itu rata-rata hampir semuanya itu juga UMKM. Jadi memulai ada yang dari garasi, ya, ada yang memulai dari rumah kecilnya dia yang nggak kuat bayar kontrakan, nggak kuat bayar toko, ya, yang nggak kuat bayar karyawan, akhirnya dia kerjakan sendiri. Itu sebenarnya kan sama seperti teman-teman nih yang ada sekarang. Ada yang bersyukurlah ketika teman-teman punya karyawan bisa punya outlet atau bisa membangun online bisnis ya, yang sekarang ada di industri dan kategori yang dibutuhkan konsumen. Maka gas, saran saya digas aja ya, cari hal yang tepat yang akhirnya bisa nemuin customer teman-teman. Boleh PSBB ya, pandemi karena pandemi, tetapi rezeki tidak di PSBB, rezeki tetap tidak di lockdown. Gusti Allah ini banyak memberikan rezeki. Kalau emang sudah rezekinya pasti akan ketemu. Yang kedua, kita tetap berupaya, berusaha keras sebagai ikhtiar kita di wilayah mukhayyar kita. Wilayahnya Allah musayyar itu tidak usah banyak kita pikirin karena memang bukan wilayahnya kita. Kita jangan ngomong angka-angka karena angka-angka itu ada di tangan Allah. Kita ada di wilayahnya kita, yaitu berusaha untuk mencapai ya, sebab musabab al-hal atau hal-hal yang biasanya kita mendapatkan peluang-peluang itu ya. Cari, upayakan gitu, dengan maksimal. Terima kasih Mas Rodi. Matur nuwun teman-teman, mari kita akhiri pertemuan hari ini ya. Barakallah, semoga jadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Semoga jadi amal jariah Pak Andika, dan semoga untuk jadi amal jariah teman-teman semua. Ya, jangan lupa untuk mengaplikasikan ilmu yang didapat pada malam hari ini. Mari kita akhiri pertemuan malam hari ini dengan bacaan istighfar sebanyak 3 kali. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah.
serta doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Andika, barakallah. Mas Latif. Jazakallah khair. Mohon pamit. Statif di Pak Matur nuwun. Andika. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun.